Panjatnya partai anyar gitu. Nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilafah di dalam. Nggak boleh, bukhot namanya. Hati-hati, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh gitu. Indah sekali sistem khilafah itu. Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah, kalau dia kekuasaan dia akan merebut kekuasaan ini. Loh, itu sistem hidup kok. Iya, supaya nikmat hidup itu sistem khilafah itu. Ada berdiri sebuah organisasi yang juga ideologinya sama. Nama organisasinya Khilafatul Muslimin. Pendirinya adalah Abdul Qadir Baraja. Astagfirullah. Indonesia itu mau dibikin negara lain, Islam. Saya tidak tidak setuju ya. Merubah ideologi bangsa, Pancasila mau diganti. Ini manusia-manusia yang perlu disadarkan, ya. Mereka buta tentang sejarah. Begitu kita berjuang itu tidak kok orang Islam sendiri, orang agama lain sendiri, tidak. Semua bersama-sama berjuang untuk meraih kemerdekaan itu. Polda Metro Jaya akan mengusut aktivis konvoi puluhan kendaraan bermotor dengan membawa bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Pembuatan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Tidak yang dengan penjajah, tahu-tahu ingin merubah republik menjadi khilafah. Saya sebagai pejuang kondisi saya sampai cacat ya, jadi saya tidak setuju. Nggak usah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak sekali penduduknya, yang beragama macam-macam, dan nanti kalau dengan salah satu agama itu nanti menimbulkan perpecahan. Sistem mempersatukan umat kan tidak usah, karena otaknya mau kuasa terus, bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita namain negara monyet, jadi negara monyet. Iya, negara itu sama rakyat kan. Saya ya orang Islam, tapi kan nanti kok kalau Pancasila itu di mana agama itu bisa. Tetap seperti yang sekarang, pokoknya negara kesatuan, ideologinya Pancasila itu sudah paling tepat sekali. Oi, kira-kira sampean KBRI setuju nggak Pancasila diganti? Banyak yang ingin mengganti Pancasila harusnya dibina, kalau nggak bisa ya dibinasakan. Ini virus untuk bangsa ini. Yeah. Nah, mila niku kita mboten perlu nopo bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam Jawa. Inilah rekaman video yang menunjukkan aksi konvoi puluhan motor dengan membawa atribut berupa poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Konvoi terjadi di daerah Jakarta Timur pada Minggu lalu. Polda Metro Jaya Kombes Sentral Zulfan menyebut tindakan konvoi berbendera Khilafatul Muslimin tidak dibenarkan di Indonesia. Rencananya polisi akan memanggil peserta konvoi untuk mengetahui motif dan selanjutnya diberikan edukasi. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Gambil mawon wong gak wajib lho. Gawe apik gak gawe ya wis lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristen, enek Katolik, enek Budane, enek Hindune, enek Konghutune, enek macem-macem. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Dan visi kita udah jelas, an-aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi. Walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh. Kita lihat daunnya mulai meninggi. Kita lihat bunganya mulai merebak. Ora usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati. Ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan.
lah ora seneng karo Pancasila, ora seneng karo Indonesia, mbok minggato sangka Indonesia nggih napa mboten? Patroli kendaraan bermotor kemudian membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan ya, karena ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undang kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami orang NKRI harga mati. Tidak boleh dibiarkan kalau ada orang, ada kelompok, ada organisasi yang jelas-jelas ingin mengganti dasar negara kita Pancasila. Kalau saya hanya mau menyampaikan jewer saja, dipikir kita enggak serius, hanya setengah-setengah ya. Kata yang paling pas ya digebuk. Bahwa dasar negara kita, ideologi kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sudah final, harga mati dan tidak bisa diganggu gugat. Ini manusia-manusia yang perlu disadarkan, ya. Mereka buta tentang sejarah. Khilafah itu jualan orang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara jawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau Amirul Mukminin. Kita lihat Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama syariah tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Jangan bantah itu, karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama, penguasa pada saat nanti. Dan itu memang sudah banyak terjadi. Rempel di mana kan? Nah, di pengawasan di Jemaah hanya ada partai anyar gitu kan, itu pengawasan. Bom waktu. Kita hari ini menunggu waktu. Waktu sebagaimana Nabi Musa mendapatkan kekuasaan atas dasar ketentuan Allah, yang dikejar-kejar musuh, yang dimusuhi, yang diusir, yang ditindas, sampai Allah berikan kekuasaan. Apakah kepemimpinan seperti negara kita ini sah? Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar. Sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Nggak boleh ya membuat gerakan-gerakan untuk menentang, melawan, nggak boleh. Mengangkat senjata akan diperkenankan. Bagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu bom waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak, musik. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Bahwa dasar negara kita, ideologi kita Pancasila,
NKRI Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sudah final, harga mati dan tidak bisa diganggu gugat. Di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau Amirul Mukminin.